Di sebuah pulau terpencil, seorang gadis sedang kesakitan karena kakinya kena jebakan beruang. Dia begitu panik dan cepat-cepat berusaha melepaskan jebakan itu. Entah apa yang terjadi padanya. Tanpa disangka-sangka, seorang pria berbadan besar berdiri di belakangnya sambil memegang sebuah golok. Ketika gadis itu menoleh, dia kaget melihat pria dengan topeng berkepala babi sedang menatapnya. Tanpa bicara apa-apa, dia mengangkat goloknya sehingga gadis itu mencoba melindungi kepalanya dengan tangan. Tapi dengan cepat, pria itu langsung menebasnya sehingga jari-jarinya putus. Sakitnya bukan main sehingga gadis itu mulai berteriak. Tapi si kepala babi langsung mengangkatnya dan menghisap tangannya itu. Entah seperti apa rasanya. Tapi yang jelas gadis itu semakin kencang berteriak. Merasa terganggu dengan teriakannya itu, si kepala babi langsung menancapkan goloknya tepat di kepala si gadis berambut panjang. Tiba-tiba sebuah kapal pesiar lewat tidak jauh dari pulau itu, menarik perhatian si kepala babi. Di kapal itu, seorang mahasiswa bernama Takahisa sedang mengeluh karena tidak ada sinyal. Tiba-tiba, bagaikan insting Spider-Man, dia merasa sedang diawasi. Ketika menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dari atas sebuah bukit, pria berkepala babi itu menatapnya sambil berterima kasih pada Santa Maria karena sudah membawakan tumbal baru. Dia kemudian berlari mengejar kapal itu menuju ke tepi pantai. Fuji yang melihat Takashi sedang bengong bertanya padanya. Takashi lalu menjelaskan kalau dia merasa seseorang sedang mengawasi dari pulau yang ada di belakang mereka. Mendengar ucapannya itu, Fuji jadi bersemangat, berharap kalau orang itu adalah pria tampan. Tapi Kuraki berkata kalau itu hantu. Tiba-tiba Kuraki berdiri dengan wajah seram, sehingga Takahashi kaget. Ternyata dia mau muntah. Senpai mereka yang bernama Higashiyama memarahi Kuraki karena tidak mau kalau kapal pesiar milik ayahnya kotor kena muntahan. Di kapal itu, 6 orang mahasiswa dari Universitas M sedang melakukan penelitian arkeologi. Mereka berlayar mencari sebuah pulau terpencil untuk mempelajari bangunan-bangunan bersejarah. Ketua mereka yang bernama Ino menyarankan untuk mendarat di pulau itu. Tapi Higashiyama tidak mau karena takut kalau kapalnya rusak kena batu karang. Takahashi yang sebenarnya tidak tertarik dengan klub itu terpaksa ikut karena dia menyukai Uehara, seorang gadis manis anggota klub itu. Tapi sayang, cintanya bertepuk sebelah tangan. Uehara begitu tergila-gila pada Higashiyama dan tidak tertarik sama sekali pada Takahashi. Sementara memandang gadis yang disukainya, tanpa disangka-sangka Uehara tiba-tiba mengucapkan kata babi sambil menunjuk ke arah Ino. Sudah jelas Ino tersinggung, tapi yang ditunjuk Uehara ternyata sekumpulan babi di atas sebuah bukit. Mereka jadi penasaran karena menurut informasi, pulau itu seharusnya tidak berpenghuni. Ino kemudian memeriksa nama pulau itu lewat handphone yang dibawanya. Sebuah pulau yang bernama Kichikujima. Sebuah pulau misterius yang lokasinya tidak terdeteksi oleh Google Maps. Mereka semua merinding melihat pulau itu. Ditambah lagi, Kuraki mengatakan kalau pulau itu terkutuk. Tiba-tiba, Takahashi melihat sebuah asap di pinggir pantai. Ternyata ada seseorang yang sedang memasang api unggun. Melihat seseorang memakai jas di pulau terpencil, mereka mengambil kesimpulan kalau dia mengalami kecelakaan, sehingga terdampar di pulau itu. Tanpa pikir panjang,
Higashiyama dengan jantannya melompat ke air, bagaikan pahlawan bertopeng menuju tak terbatas dan melampauinya. Maksudnya ke pulau itu untuk menyelamatkan nyawa orang yang malang tersebut. Uehara yang menyaksikan kejantanan Higashiyama makin kelepek-kelepek padanya, sehingga Takahashi makin cemburu dan kesempatan untuk mendapat hatinya makin kecil. Higashiyama akhirnya sampai ke tepi pantai, mendekati pria yang duduk di depan api unggun. Semua cewek-cewek begitu bersemangat melihatnya. Ketika Higashiyama sampai dan menanyakan keadaannya, tanpa disangka-sangka pria berkepala babi itu berdiri. Di tangannya ada sebuah palu, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menumbuk kepala Higashiyama sampai berdarah. Takahashi dan teman-teman yang lain begitu kaget bukan kepalang. Pahlawan kita, Higashiyama, jatuh dan kepalanya ditumbuk berkali-kali dan berkali-kali dan berkali-kali, membuat siapa saja yang menyaksikannya merinding bukan main.